Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Mari kita berdoa untuk merenungkan firman Tuhan. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk hari baru yang Tuhan beri. Biarlah hari ini kami boleh melangkah bersama, karena Engkau yang memimpin kami dengan kebenaran firman-Mu. Sertai perenungan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini tema kita adalah mengikuti jejak Sang Mesias. Saya akan membacakan Markus pasal 12 ayat 6-12. Masih ada satu orang lagi padanya, yakni anaknya yang terkasih. Akhirnya ia mengutus dia kepada mereka. Katanya, "Anakku akan mereka segani." Namun petani-petani itu berkata seorang kepada yang lain, "Inilah ahli waris. Mari kita bunuh dia, dan warisan ini akan menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang, apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan petani-petani itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Tidakkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi oleh karena Tuhan, suatu keajaiban di mata kita. Lalu mereka mencari jalan untuk menangkap Yesus, karena tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak. Mereka membiarkan dia lalu pergi. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam Minggu Prapaskah, kita memperingati dan mensyukuri karya Tuhan bagi setiap kita. Oleh sebab itu saya mengajak kita untuk merenungkan sejauh mana sih kita telah dan masih mengikuti jejak Sang Mesias, mengikuti jejak Kristus yang tersalib untuk saudara dan saya, yang menderita untuk saudara dan saya, yang rela mengorbankan dirinya menggantikan hukuman yang harusnya kita tanggung. Hari ini kita akan merenungkan 3 hal bagaimana kita bisa mengikuti jejak Sang Mesias berdasarkan bagian Alkitab yang tadi kita baca bersama-sama. Yang pertama, bagaimana kita bisa mengikuti jejak Sang Mesias, yaitu mengenal dan memahami siapa yang menjadi tuan dan siapa yang menjadi hamba. Di ayat pertama dalam sebuah perumpamaan Tuhan Yesus mengatakan ada seorang yang membuka kebun anggur. Ia menggali tempat lubang memeras anggur, mendirikan menara jaga, menyewakan kebun itu kepada petani-petani. Jadi di sini jelas dalam sebuah perumpamaan itu Tuhan Yesus bilang, ini ada yang jadi tuan. Dan siapa yang jadi hamba? Yang jadi hamba adalah para petani-petani yang menyewa lahan itu, yang menyewa kebun anggur itu untuk mengusahakannya. Dan adalah sebuah hal yang lumrah ketika si empunya kebun anggur itu menagih sewa, menagih hasil setelah waktunya tiba. Namun yang terjadi adalah para petani ini tidak menyadari posisi mereka, tidak memahami apa yang menjadi posisi mereka. Mereka adalah orang-orang yang bekerja, mereka adalah orang-orang yang menghamba seharusnya. Namun yang terjadi adalah mereka justru menganggap diri mereka adalah tuan yang empunya kebun anggur itu. Nanti dalam bacaan berikutnya maka kita akan menemukan apa yang mereka lakukan dan bagaimana peran hamba itu berganti menjadi tuan dalam posisinya mereka. Namun yang menjadi perenungan kita adalah apakah kita memahami siapa diri kita sesungguhnya di hadapan Tuhan? Apakah kita mengenal siapa yang jadi Tuhan? Memahami siapa yang jadi hamba. Kadang-kadang kita bilang, aku percaya kepada Tuhan, aku mau ikut jejaknya. Namun kita tidak betul-betul menundukkan diri kepada Tuhan. Tuhan mempercayakan banyak hal kepada kita. Namun kita yang harusnya menjadi pengelola dari kasih karunia Allah, justru kita seringkali menempatkan diri kita sebagai pemilik yang berusaha menguasai dan membiarkan Tuhan di tempat yang tersendiri.
Bagaimana dengan kita? Jika kita ingin mengikuti jejak Sang Mesias, maka kita perlu mengenal dan memahami siapa yang jadi tuan, siapa yang jadi hamba. Sekarang pertanyaannya, apakah kita memahami diri kita di hadapan Tuhan? Siapa sih yang jadi tuan? Siapa yang jadi hamba sekarang dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya? Yang kedua, bagaimana kita bisa mengikuti jejak Sang Mesias? Yaitu tidak lagi hidup untuk kepentingan diri sendiri. Di ayat 3-8 tergambar dengan jelas apa yang mereka lakukan. Bahkan di ayat ke-7, namun petani-petani itu berkata, seorang kepada yang lain, inilah ahli waris. Mari kita bunuh dia, dan warisan ini akan menjadi milik kita. Lihat, hak kepemilikan itu membuat mereka menjadi begitu serakah. Mereka berpikir mereka yang punya, dan kalau mereka membunuh ahli waris, maka lahan itu akan jatuh ke tangan mereka. Tidak demikian, bukan saudara-saudara? Mereka hidup untuk kepentingan diri sendiri. Dikasih kesempatan untuk mengerjakan lahan sebagai penyewa. Ada hasil yang harusnya cukup buat mereka, cukup juga untuk dipersembahkan kepada yang empunya lahan. Namun mereka dikuasai oleh keserakahan. Mereka menginginkan semuanya untuk diri sendiri. Mereka hanya pikirkan diri sendiri. Tidak lagi memikirkan, oh ada Tuhan yang bermurah hati mempercayakan lahan ini untuk mereka kelola. Namun mereka menjadi begitu serakah. Akhirnya, hidupnya hanya untuk kepentingan diri sendiri. Kita ingin mengikuti jejak Sang Mesias, maka kita tidak boleh lagi hidup untuk kepentingan diri sendiri. Karena ada Tuhan yang sudah menjamin hidup kita. Dan yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita masih hidup mementingkan diri sendiri? Dalam perjalanan kita sebagai seorang yang menyebut diri, aku percaya kepada Tuhan. Jangan-jangan kita sesungguhnya sedang mengutamakan kepentingan diri sendiri dalam banyak hal. Kita ingin lebih dihargai, kita ingin lebih dihormati, lebih diakui. Kita ingin mendapat posisi yang jauh lebih baik, mendapat penghasilan yang jauh lebih baik, dan lain-lain sebagainya. Semuanya berpusat pada diri sendiri, tidak berpusat kepada Tuhan yang telah menganugerahkan segala sesuatu yang kita miliki sampai hari ini. Tidak lagi melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Seringkali ada motif yang perlu kita selidiki di hadapan Tuhan. Jangan-jangan aku ini bukan sedang mementingkan Tuhan. Jangan-jangan aku ini sedang mementingkan diriku sendiri dan aku membungkusnya dalam kemasan yang nampaknya rohani. Entahkah itu dalam bentuk pelayanan, entahkah itu dalam bentuk kegiatan, dalam bentuk partisipasi publik kita. Seolah-olah semuanya itu adalah untuk kepentingan bersama. Namun ujung-ujungnya adalah aku yang dimuliakan, aku yang diakui, aku yang dihormati, aku yang dipuji. Bukan lagi untuk Tuhan yang telah memberikanku kehidupan. Bagaimana dengan saudara? Yang ketiga, bagaimana kita bisa mengikuti jejak Sang Mesias? Yaitu tidak kompromi dengan kebiasaan dunia yang berdosa. Di ayat 13-17 itu digambarkan ya, bahwa ada beberapa orang Farisi dan pendukung Herodes diutus kepada Yesus untuk menjerat dia dalam perkataannya. Ini menarik, kenapa? Karena pendukung Herodes, yang disebut Herodian, itu adalah sebetulnya orang-orang yang dianggap pengkhianat. Sementara orang Farisi, kita tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang menyebut diri mereka sangat ketat menjalankan ajaran agama. Mereka yang paling ngerti kitab suci. Namun, memang itu kalau kepentingan politik ya, apapun bisa dihalalkan, segala cara. Perbedaan bisa dipersatukan, karena punya musuh yang sama. Jelas orang Farisi tidak cocok dengan Herodian. Tapi karena kepentingan tertentu, mereka bersedia kompromi. Orang yang teguh dengan ajaran agama, orang yang dihormati karena tahu hukum Taurat, rela mengkompromikan kebenaran yang mereka pikir mereka tahu dengan orang-orang yang dianggap sebagai pengkhianat bagi orang Israel. Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih kompromi dengan dunia yang berdosa?
menyadari kita orang Kristen, menyadari kita orang percaya, pengikut Kristus. Namun dalam praktek kehidupan kita, kita masih kompromi. Mungkin masih suap, mungkin masih tipu-tipu dikit. Cari keuntungan dengan cara yang tidak pantas. Memperdaya orang lain, berbohong, kita sebut dusta putih, dusta hitam, apapun itu dosa di hadapan Tuhan. Atau mungkin dengan cara-cara lainnya, kita masih kompromi dengan dunia yang berdosa. Aku mau pelayanan di mimbar, aku mau jadi pemimpin pujian, tapi aku masih suka ke bar, minum minuman keras, mabuk-mabukan, hidup dalam keadaan yang berdosa, sama dengan dunia, hidup dengan segala kenikmatannya, tidak peduli apa yang Tuhan suka. Mungkin dalam hal-hal itu kita masih kompromi dengan dunia yang berdosa ini. Tapi jika kita ingin mengikuti jejak Kristus, kita ingin mengikuti jejak Sang Mesias, maka kita tidak boleh kompromi dengan kebiasaan dunia yang berdosa. Bukankah saudara dan saya sudah ditebus oleh Kristus? Dan di Minggu Prapaskah ini, kita memperingati, kita mengenang, kita merenungkan karya Tuhan yang luar biasa. Dia rela menderita buat saudara dan saya, supaya kita yang hidup dalam dosa, hidup tanpa harapan, bisa merdeka dan lepas dari segala pengaruhnya. Oleh sebab itu, bagaimana dengan kehidupan saudara? Apakah saudara adalah seorang pengikut Kristus yang mau mengikuti jejak Sang Mesias itu? Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah Engkau yang menolong setiap kami, supaya kami boleh jadi pengikut-pengikut Mesias, yang sungguh mempraktikkan sebuah kehidupan yang utuh, karena kami tahu, kami kenal siapa Tuhan dan siapa hamba. Engkaulah Tuhan kami, dan kamilah hamba-hamba-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami tidak berkompromi dengan dunia yang berdosa ini, ataupun mencari keuntungan diri sendiri, karena kami telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Kami telah dibawa masuk ke dalam jalan hidup yang penuh dengan anugerah. Biar kami boleh memanfaatkannya untuk menyenangkan hati-Mu. Dan kiranya dalam perenungan Minggu Sengsara, masa Prapaskah ini menjadi kesempatan untuk kami merenungkan, apakah kami masih mengikuti jejak-Mu, atau jangan-jangan kami mulai mengikuti jejak dunia ini. Dengarlah doa kami ya Tuhan, tolonglah kami, bawalah kami terus mendekat ke salib-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tetap semangat menjalani hari ini. Tuhan Yesus menyertai.